Kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Materi Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 3, subtema 1. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, ada pula wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber atau disebut wawancara tunggal. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Dan selanjutnya, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Saat melakukan wawancara, yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu dengan menggunakan kalimat tanya. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Kata tanya yang pertama yaitu apa. Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara. Hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Kata tanya yang kedua, yaitu berapa. Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang ketiga, yaitu siapa. Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang keempat, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kata tanya yang kelima, yaitu kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang keenam yaitu mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Kata tanya yang ketujuh yaitu bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan?
Pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Pertanyaan yang dimulai dari yang bersifat umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai satu hal. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Praktek wawancara sederhana. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Ingat kembali ya materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Dan sekarang waktunya kamu mempraktekkan wawancara dengan temanmu. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat.